tiap anak cewek bakal disuruh nonton kerbau disembelih. Terus habis itu bakal ada pria bertopeng yang menari-nari nih di atas darah kerbaunya tadi. Nah, Kumari ini bakal dianggap udah hilang kekuatannya kalau udah ada tetes darah yang keluar dari badannya. Hai guys, welcome back to the Soberia. Sekarang aku bakal ngebahas nih suatu tradisi yang ada di Nepal yang mengangkat satu anak cewek buat dipuja dan dijadiin dewi loh di sana. Tradisi ini niatnya emang bikin si anak ini jadi mulia, tapi endingnya malah bikin si anak ini jadi menderita guys. Oke, langsung aja ya kita bahas tradisi Kumari di Nepal. Kayak barusan aku bilang tadi, Kumari ini adanya di Nepal guys. Masyarakat ini percaya kalau kehidupan mereka itu dilindungi, dijaga, dan diawasi oleh satu dewi yang bernama Dewi Taleju. Nah, Dewi Taleju ini dipercaya selalu bereinkarnasi ke dalam anak perempuan. Dan anak perempuan yang terpilih inilah yang akan dijuluki sebagai Kumari, yaitu anak perempuan yang menjadi tempat reinkarnasinya Dewi Taleju. Tradisi ini dipercaya udah dari zaman pemerintahan Raja Jayaprakasa Malla dan terus terpelihara sampai raja-raja berikutnya, dinasti Malla yang berkuasa dari tahun 1201 sampai 1779. Nah, sebenarnya kata Kumari sendiri berasal dari bahasa Sanskerta guys, yang artinya itu putri. Bahasa itu digunakan masyarakat di lembah Kathmandu. Jadi dari zaman itu setiap kota yang ada lembah Kathmandu ini pasti punya kumarinya masing-masing. Nah, siapa tuh yang milih kumari? Jadi awalnya di zaman dulu kumari ini dipilih sama ratu yang memerintah. Tapi seiring zaman sekarang ada yang punya wewenang nih untuk memilih kumari, yaitu kepala pendeta. Dan hebatnya sampai sekarang kumari ini masih dianggap sakral guys, masih dianggap agung gitu ya. Bahkan nih beberapa kali pemimpin dari negara-negara lain sampai datang loh ke Nepal buat ketemu sama kumari. Biasanya para pemimpin-pemimpin ini pas datang mereka bakal ikut ibadah di sana dan minta restu kalau lagi mau diresmikan peraturan baru. Perdana Menteri Nepal sendiri juga gitu guys, beliau bakal datang ke kuil kumari pas bikin kebijakan baru. Minta sama kumari biar kebijakan barunya bisa bermanfaat buat seluruh warga Nepal. Oh ya guys, kumari sendiri kalau dari penggambarannya itu dia digambarkan kayak punya 3 mata dan satu matanya itu ada di jidat guys. Nah, proses pemilihannya sendiri bakal dilakukan dan diawasi oleh 5 senior Buddha bercahaya, pemimpin religius kerajaan, pemimpin pendeta Taleju, sama astrolog kerajaan guys. Dan karakteristik dasar menjadi syarat utama itu adalah kesehatannya baik, nggak punya luka dan bekas luka gitu, nggak ada cacat, sama belum menstruasi guys. Oh, terus sama ini ya, nggak ada gigi yang hilang. Nah, nanti anak-anak cewek ini yang memenuhi standar tadi bakal dipilih-pilihin. Abis syarat utamanya sudah terpenuhi, lanjut nih ke syarat berikutnya. Mereka harus punya batis laksan, yaitu harus punya 32 kesempurnaan tubuh. Beberapa contoh batis laksan itu kayak bulu mata yang seperti sapi, dada yang seperti singa, horoskopnya harus sama kayak rajanya, rambut hitam lurus dan bermata gelap. Terus pahanya itu harus seperti rusa dan tubuh yang seperti pohon beringin. Terus selain cara-cara tadi, ada juga nih anak-anak cewek yang nggak boleh takut sama darah dan nggak boleh takut sama manusia yang bertopeng. Buat nyeleksi yang di bagian ini, tiap anak cewek bakal disuruh nonton kerbau disembelih. Terus habis itu bakal ada pria bertopeng yang menari-nari nih di atas darah kerbaunya tadi. Kalau si anak biasa aja berarti dia lolos. Tapi kalau si anak ketakutan ya berarti dia nggak lolos gitu ya. Anak-anak cewek yang lolos ini bakal dikasih lihat nih beberapa benda yang sama. Dan dari beberapa benda itu, satu yang punyanya kumari. Nah, di situ mereka harus menunjuk satu benda yang beneran punyanya kumari ini guys. Nah, kalau ada yang benar berarti dialah yang terpilih menjadi kumari. Habis dia terpilih, anak cewek yang menjadi kumari ini bakal terikat dengan banyak peraturan yang ketat banget. Contohnya tuh kayak kumari harus tinggal di istana kumari. Dia
dia nggak boleh keluar istana kecuali buat tujuan yang seremonial aja. Keluarganya juga nggak boleh terlalu sering nih mengunjungi dia. Dan sekalinya berkunjung, si Kumari ini harus memperlakukan secara formal sama keluarganya. Harus diperlakukan sesuai peraturan dan nggak boleh mentang-mentang keluarganya gitu ya. Terus jadi santuy gitu ya kan, nggak boleh. Nah, buat temen main, Kumari ini cuma boleh main sama anak-anak keluarga penjaga istana yang emang tinggal di lingkungan istana ya. Jadi memang boleh mainnya ya sama mereka doang. Terus kalau orang-orang luar pengen berkunjung ke istana, buat berkunjung ini juga ada jam-jam khususnya guys. Jadi kalau lagi hoki, kalau waktunya lagi pas, pengunjung bisa lihat tuh Kumari lagi duduk di atas tahtanya. Nah, tahtanya itu adalah tahta dari besi yang berlapis emas kalau waktunya pas. Nah, kalau misalnya kalian datangnya pas kalian bisa ngelihat Kumari, ini berarti semua tindakan Kumari yang kalian lihat itu bakal dianggap sebagai ramalan kehidupan kalian ke depannya. Contohnya, misalnya kalian ngelihat Kumari lagi nangis gitu ya, itu berarti kalian ini bakal dapat penyakit serius guys. Terus kalau kalian lihat Kumari lagi gosok mata atau lagi ngucek mata gitu, itu berarti akan ada kematian yang segera terjadi guys di sekitar kalian. Terus kalau kalian ngelihat dia lagi gemeteran gitu, berarti itu tandanya kalian kayak mau dipenjara gitu guys. Dan kalau kalian ngelihat dia lagi milih-milih makanan persembahan, itu berarti kalian bakal dapat kesulitan finansial. Ini nggak ada yang bikin bahagia ramalannya ya. Kalau gini mending nggak usah ngelihat deh menurut aku. Di seluruh Kantamandu ini ada 12 Kumari, dan dari 12 itu ada satu yang dianggap paling suci dan benar-benar diisolasi dari masyarakat. Nah, kalau kalian benar-benar penasaran nih dan pengen lihat Kumari secara langsung daripada kalian berkunjung ke salah satu istana Kumari, kalian sih mending datang ya ke Festival Boto Jatra di Nepal. Festival itu buat minta hujan dan belas kasih Tuhan. Ini festival yang terkenal banget guys di sana. Di festival ini Kumari pasti bakal datang pakai kereta tandu yang warnanya emas, diangkat sama orang-orang dewasa sampai ke venue. Di situ pengunjung biasanya bakal nyempetin diri buat doa bareng sambil minta berkah nih sama Kumari. Di momen inilah kalian bisa puas-puasin nih ngelihat Kumari, dan nggak ada ramalan apa-apanya kalau ini ya. Dia mau ngapain, dia mau gerak apa aja bebas. Kalian nggak perlu deg-degan guys sama ramalannya. Nah, Kumari ini bakal dianggap udah hilang kekuatannya kalau udah ada tetes darah yang keluar dari badannya. Entah itu luka ataupun menstruasi. Cuma kalau luka biasa kan kemungkinannya kecil banget ya, soalnya kan Kumari ini benar-benar dijaga ketat di istananya. Makanya kalau Kumari terpilih udah mulai menstruasi, berarti itu saatnya nih untuk mencari Kumari yang baru. Kumari yang lama akhirnya bakal dibalikin lagi nih ke masyarakat, disuruh hidup normal lagi. Dan hal inilah yang banyak dikecam sama aktivis-aktivis anak internasional. Ya kalian bayangin aja ya guys, Kumari ini dari kecil bertahun-tahun mereka hidup di istana, pas kesaktiannya udah dianggap habis, mereka langsung dibalikin gitu aja ke keluarganya. Nggak ada masa transisi gitu dari istana tertutup ke dunia luar. Di sini kita harus tahu nih, kalau istana Kumari ini adalah bangunan istana tua tanpa fasilitas modern sama sekali. Selain itu, Kumari ini juga nggak dapat pendidikan formal selama di istana guys. Intinya mereka benar-benar tertutup dari dunia luar. Nah, dengan situasi kayak gini nih, tiba-tiba mantan Kumari ini disuruh berbaur lagi sama dunia luar. Ya, culture shock kan jadinya. Terus yang lebih nyakitin hati lagi nih, habis Kumari baru terpilih, si mantan Kumari bakal dikeluarin dari pintu samping kuil. Kayak disuruh keluar diem-diem gitu, dengan pakaian dan make up yang masih Kumari banget pokoknya. Nah, ini juga yang ditulis di tahun 1990-an, ditulis sama Rasmila Sakya, mantan Kumari yang curhat tentang susahnya berbaur di dunia luar habis dia berhenti jadi Kumari guys. Gara-gara tulisan itu, tekanan buat mengakhiri tradisi Kumari ini jadi makin kenceng guys. Salah satunya dari Sapana Pradhanmala, yaitu seorang pengacara HAM di Nepal. Dia bilang Kumari terpaksa menyerahkan masa kecilnya untuk menjadi dewi. Haknya dilanggar. Iya juga sih menurut aku. Gimana nih kalau menurut kalian? Apakah terpilih jadi Kumari ini berarti melanggar hak hidup si anak cewek? Atau ini sah-sah aja karena hitungannya dia jadi dewi? Silahkan komen ya di bawah pendapat kalian gimana. Nah, setelah itu tekanan makin besar nih gara-gara tulisan Rasmila, si mantan Kumari tadi. Akhirnya pemerintah Nepal bikin kebijakan baru guys, yang isinya mewajibkan adanya pendidikan formal di dalam istana Kumari. Dan mereka juga menetapkan kesenjangan bulanan buat pendidikan mantan Kumari, biar mereka bisa pelan-pelan berbaur nih sama dunia luar. Dan sejak adanya peraturan ini, mantan Kumari sekarang bisa lebih gampang berbaur dengan masyarakat. Contohnya kayak Matina Fiksha
Indonesia ini. Mantan Kumari yang turun tahta pada tanggal 28 September 2017 digantiin sama Trisna Sakya yang waktu itu baru umur 3 tahun. Nah ini nih fotonya Trisna Sakya bareng kakek neneknya pas dia siap-siap jadi Kumari yang baru. Nah kita balik ke Martina lagi ya guys, yang digantiin sama Trisna Sakya tadi. Habis Martina balik ke kehidupan normal, dia jadi enggak terlalu kaget nih berkat kebijakan yang baru tadi. Guru pribadi Martina selama dia jadi Kumari juga merasa bangga banget karena pernah ngajarin Martina. Sampai sini gimana menurut kalian? Apakah Kumari ini tetap harus dilestarikan karena ini tradisi dari zaman dulu, atau kayaknya udah harus di stop nih karena udah melanggar HAM? Silahkan komen ya, kali ini tentang tradisi Kumari, tradisi yang mengangkat anak kecil sebagai reinkarnasi Dewi Pelindung. Kalau ada revisi atau ada salah-salah kata yang harus ditambahin, kalian komen juga ya di bawah. Nah sekian guys, cerita ini berakhir. Saya Indri Hanhan pamit undur diri, sampai bertemu di video selanjutnya. See you!